Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini di bawah tema terang di tengah kegelapan dunia. Saya yakin bahwa semua kita paham akan arti tema ini, walau pemahaman yang kita miliki berbeda. Karena itu mari pagi ini kita berusaha memahami arti pemahaman kata-kata itu berdasarkan kesaksian dari apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Sebelum kita membaca ayat itu dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, inilah kami umat-Mu yang mau merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami memahami kehendak-Mu, dan boleh melakukannya untuk memuliakan nama-Mu. Sertai persekutuan doa pagi ini, biar kami boleh didekatkan satu dengan yang lain, dan bersama kami didekatkan kepadamu. Dengarlah kiranya permohonan kami ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema terang di tengah kegelapan dunia. Bisa kita bayangkan, di satu sisi kita sadar bisa ada terang. Keadaan jadi cerah. Kita bisa melihat yang ada di sekitar kita. Tapi keadaan yang disebut kegelapan adalah keadaan yang berlawanan dengan keadaan terang. Bagaimana dua keadaan itu bisa kita hadapi? Itulah yang mau kita renungkan dan akan kita renungkan berdasarkan bacaan dari Injil Yohanes 1 ayatnya yang keempat dan yang kelima. Akan saya bacakan dan mari kita dengarkan bersama. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam dunia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudara, itulah bacaan Injil Yohanes yang terkait dengan keadaan terang, dengan hidup manusia, dan hidup Dia, yaitu Yesus. Terang bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasai terang. Yesus dalam hidup manusia menerangi manusia yang mau hidup bersama Dia. Jadi berarti kita harus memilih, mau pilih mana? Hidup dalam terang atau hidup dalam kegelapan? Apa bedanya saudara-saudara hidup dalam terang dan hidup dalam kegelapan? Penjelasan singkatnya, kalau hidup dalam terang, keadaan di sekitar kita terlihat, nampak dengan jelas. Sedangkan jika hidup di dalam kegelapan, berarti kita tidak bisa melihat apapun yang ada di sekitar kita. Tindakan kita bisa jadi salah. Mau ambil barang yang kita butuhkan, kita bisa
salah ambil, mengambil yang tidak kita butuhkan, karena kita tidak melihat apa yang ada di depan kita. Hidup dalam kegelapan berarti juga bisa berjalan sesat. Mau berjalan berbelok, ternyata yang ditempuh adalah jalan yang lurus. Senangkah kita hidup yang serba salah? Mau hidup demikian? Saya kagak mau. Saya mau hidup dengan bertindak yang benar. Hidup berdasarkan pilihan yang tepat. Tidak asalan, tidak sembarangan. Jadi bagaimana hidup dengan benar? Hidup secara tepat, tidak asalan, tidak sembarangan, tidak salah tindak. Saudara-saudara, kalau mau hidup demikian, berarti kita harus memilih hidup dalam terang, karena melihat kita bisa memilih hidup yang bisa bertanggung jawab. Tidak hidup sejadinya, tidak hidup asalan. Saudara-saudara, mari hidup dengan memilih yang tepat, memilih yang kita butuhkan, memilih yang baik, melakukan apapun secara bertanggung jawab. Bagaimana hidup yang demikian? Sekali lagi saudara-saudara, kita butuh terang, butuh kemampuan untuk melihat, dan jangan hidup dalam kegelapan, hingga hidup kita terjadi secara asalan dan sembarangan. Hidup sejadinya, bukan hidup yang seharusnya. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk hidup yang seharusnya. Bagaimana bisa hidup demikian? Hidup yang dapat melihat hingga dapat membedakan apa yang boleh dan mau kita lakukan dan apa yang harus kita jauhi. Saudara-saudara, di mana dan bagaimana kita bisa hidup demikian? Bagaimana bisa hidup dengan hidup di dalam terang? Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5 menjelaskan bahwa hidup yang dibutuhkan manusia, hidup dalam terang, ada di dalam Dia, di dalam Yesus. Jika mau hidup benar, tidak salah, hidup dalam terang hingga dapat membedakan yang sang terang dunia, Yesus sang terang dunia, terang kehidupan. Tanpa Yesus kita hidup dalam kegelapan. Di luar Yesus kita adalah bagaikan orang buta yang tidak dapat melihat, tidak dapat membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah, yang perlu kita lakukan dan yang harus kita jauhi. Kita kembali, kita baca dulu Injil Yohanes pasal pertama ayat 45 yang tadi sudah kita baca, kita ingatkan lagi. Di dalam Dia ada kehidupan dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudara, hidup bersama Yesus adalah hidup di dalam terang. Tetapi ada hidup lain yang berlawanan dengan Yesus. Hidup di dalam kegelapan.
kita bisa memilih dan harus memilih, bisa melakukan yang benar dan bertanggung jawab, tapi juga bisa melakukan yang salah. Saudara-saudara, jadi tema renungan pagi ini mengingatkan kita akan panggilan sebagai orang beriman, mengajak kita hidup sesuai panggilan sebagai anak-anak terang. Jangan sembarangan hidup, tapi hiduplah bersama Yesus. Hidup berharap akan pertolongan Yesus. Hidup dengan dengar-dengaran akan firman dan kehendak-Nya. Taati dan patuhilah firman-Nya, maka kita akan aman. Kita tidak dikuasai kegelapan, tapi boleh hidup sesuai kehendak-Nya, sesuai kebenaran yang diajarkan Yesus. Hidup dalam terang yang dapat membedakan yang baik dari yang buruk, yang berkenan pada Allah dan yang ditolak oleh Allah. Saudara-saudara, sanggupkah kita memilih cara hidup yang berkenan pada Allah? Jawab. Saya menjawab sanggup. Kita pasti sanggup hidup sesuai kehendak Allah, asal kita tidak hidup dengan kekuatan sendiri, melainkan kita hidup dengan minta pertolongan Tuhan, minta dimampukan untuk memilih yang benar, minta disanggupkan oleh Allah sendiri untuk kita melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara-saudara, jadi tema renungan terang di tengah kegelapan dunia mengingatkan dan mengajak kita untuk secara sadar kita hidup di dalam terang. Secara sadar bahwa di dalam hidup ada terang dan ada kegelapan. Ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang berguna dan ada yang sia-sia. Pilih yang mana. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk memilih hidup bersama Yesus yang adalah sang terang dunia. Terang manusia. Maka hidup kita yang karena Yesus adalah terang, di dalam kegelapan Allah dapat memakai kita untuk menerangi sesama kita yang masih dalam kegelapan. Kita yang memilih hidup yang baik dan bertanggung jawab di hadapan Allah dapat dipakai oleh Allah menjadi hamba, menjadi saksi-saksinya bagi sesama kita. Saksi untuk hidup sesuai dengan kehendak Yesus, hidup bersama Yesus. Sampai di sini saudara-saudara. Saudara-saudara, kita akan memasuki doa syafaat pada pagi ini. Marilah dengan hati yang tulus dan dengan hati yang rendah kita menghadap Tuhan. Kita naikkan doa untuk sesama kita, untuk lingkungan, untuk hidup sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, inilah kami umat-Mu. Kami bersyukur untuk doa pagi saat ini. Kesempatan ikut dalam doa pagi. Kami bersyukur untuk pengalaman indah melalui doa pagi. Bapa, tolonglah jadikan doa pagi berkat buat umat-Mu, buat gereja-Mu. Kami berdoa
Kiranya campur tangan-Mu dalam kehidupan gereja-Mu dapat kami rasakan. Kami berdoa juga untuk pimpinan gereja, untuk majelis jemaat GKI, khususnya GKI Gading Indah, tapi juga majelis jemaat dari gereja yang lain, GKI maupun di luar GKI. Mampukan para pemimpin gereja untuk memimpin gereja dengan bertanggung jawab, memimpin gereja dengan hati yang tulus. Bapa di dalam sorga, kami juga menyerahkan kepadamu anggota jemaat GKI Gading Indah dan anggota jemaat lain, masing-masing dengan persoalannya. Tuhan, topanglah, peliharakanlah hidup kami umat-Mu, supaya kami boleh hidup di dalam iman yang bertanggung jawab, dan kami boleh menyadari kebutuhan kami, karena kami bersandar padamu. Nyatakanlah kebutuhan kami sehari-hari, dan mampukan kami melakukannya bersamamu. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk keutuhan dan kesatuan keluarga-keluarga. Topanglah supaya keluarga-keluarga kami boleh menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Beri kami kerukunan di tengah keluarga. Beri kami kesehatian di dalam berkeluarga. Topanglah supaya kami di tengah keluarga kami boleh memuliakan nama-Mu. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk kehidupan di sekitar kami, untuk bencana alam yang terdapat di Sumatera dan di tempat-tempat lain. Tuhan, tolonglah, biarlah Engkau memberi kekuatan kepada umat-Mu dalam menghadapi kesulitan karena bencana alam. Topanglah supaya kami boleh berharap bersandar kepadamu. Mampukan kami mengalami bagaimana campur tangan-Mu menolong kami, menguatkan kami, melepaskan kami dari bahaya dan hal-hal yang menyakitkan. Bapa dalam sorga, kami berdoa juga untuk perdamaian dunia. Para pemimpin bangsa-bangsa, mampukan para pemimpin bangsa, khususnya presiden kami, untuk hidup dengan jujur, untuk tidak korup, untuk dapat melakukan yang baik di mata-Mu, yang baik untuk bangsa dan rakyat. Bapa dalam sorga, kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami. Kiranya doa-doa kami didengar oleh-Mu. Dan kabulkan doa yang baik di mata-Mu. Jadikan doa yang kami naikkan berkat untuk yang membutuhkannya. Campur tanganlah dengan kehidupan kami. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan persekutuan doa pagi yang kami adakan setiap seminggu sekali ke dalam pemeliharaan-Mu juga. Sempurnakan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini persekutuan doa pagi kita hari ini. Kiranya hadir di persekutuan doa menjadi berkat, menjadi kekuatan, boleh mendekatkan kita kepada Tuhan dan mendekatkan kita satu pada yang lain. Terima kasih untuk kehadiran Anda. Sampai ketemu. Tuhan memberkati kita semua.
Amin.